Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa innahu la haula lana wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembelajaran Qawaidul Fiqhiyah di qawaid yang keempat. Langsung kita masuk ke bahasannya. Qala al-musannif rahimahullah taala, al-qa'idatur rabi'ah. Kaidah yang keempat. Ad-dararu yuzalu. Kesulitan, kepayahan harus dihilangkan. Beliau berkata, aslu hadhil qa'idati alladhi ustunbitat minhu qawlihi sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirara. Secara asal kaidah ini dia itu terikat atau teristinbatkan, diambil dari sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda la darara wa la dirara. Jangan kalian memberikan mudarat dan jangan mau dimudaratkan. Ya, begitu di ahadul qaul ya. Di salah satu pendapat mengatakan bahwa dororo itu menimpakan mudarat kepada orang lain, sedangkan diroro ditimpakan mudarat atas dirinya, ya. Sedangkan dalam penjelasan sebagian ulama ini sama saja gitu ya. Dororo jangan memudaratkan orang lain, diroro jangan memudaratkan orang lain, ya, dalam bentuk tafdil, ya, dalam bentuk lebih banyak lagi gitu. Tetapi intinya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudarat itu tidak boleh dibiarkan baik kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri gitu. Nah, dikatakan oleh musannif ya bahwa kaidah yang keempat ini terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita bacakan. Akhrajahu Malik fil Muwatta' mursalan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik secara mursal. Hadis mursal adalah salah satu jenis daripada hadis dhaif ya. Yang mana para ulama meskipun memasukkan hadis mursal itu ke dalam kelompok hadis lemah ya, tetapi memandang bahwa dia memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan hadis lemah dengan jenis yang lain ya, seperti hadis mudhal, hadis munkar gitu ya. Hadis munqati. Kenapa? Karena hadis mursal ini adalah hadis yang sebenarnya bisa dikategorikan masuk ke derajat hadis yang baik, yaitu di mana perawi hadis ya itu menyebutkan hadis tanpa menyebutkan sahabat Nabi sebagai periwayat pertamanya. Yang mana bisa jadi penyebutnya yaitu berarti dari kalangan tabi'in tidak menyebutkan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut ya karena menganggap tidak perlu gitu ya. Sahabat kan udul semuanya. Dan bisa jadi hadis itu diriwayatkan dari beberapa sahabat sehingga kemudian yang bersangkutan langsung menyebutkan dari Nabi. Padahal tentu tabi'in ini tidak mungkin bertemu langsung dengan Nabi gitu ya. Jadi pengertian hadis mursal ma rawahu tabi'i 'anin nabi mubasyaratan min duna dzikru sahabi. Seorang tabi'in meriwayatkan dari Nabi tanpa secara langsung tanpa melalui adanya sahabat gitu ya. Nah, sehingga sebagian ulama misalnya seperti Imam Syafi'i, Imam Tirmidzi memasukkan bahwa hadis mursal ini bisa masuk ke derajat hadis hasan gitu ya. Apalagi kalau ada jalur penguatnya. Tetapi ulama yang lain seperti Imam Bukhari, Imam Muslim memang cenderung ya menyamakan antara hadis mursal sebagaimana jenis-jenis hadis dhaif yang lainnya. Namun jelas bahwa hadis ini walaupun mursal gitu ya, di sini dikatakan sebagai hadis hasan. Ya, kenapa? Karena ada penguat-penguatnya. Wa akhrajahu Ibnu Majah ani Ibni Abbas. Nah ini, apalagi ada riwayat kalau di Ibnu Majah ini dari Ibnu Abbas. Kemudian wa Ubadah ibn Samit dan juga dari Ubadah ibn Samit. Wa akhrajahul Hakim fil Mustadrak. Yang dikeluarkan juga oleh Imam Hakim dalam Mustadrak beliau wal Baihaqi wa Daraqutni an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan kalau dari Imam Baihaqi dan Imam Daraqutni itu dari sahabat Nabi yang bernama Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, yang semoga Allah meridhoi para sahabat semuanya.
wa huwa hadisun hasanun, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Qala Suyutiyu i'lam anna hadhil qa'idata yanbani 'alaiha katsirun min abwabil fiqhi. Ketahuilah, kata Imam As-Suyuti, sesungguhnya dari kaidah ini terbangun atasnya banyak sekali bab-bab dalam masalah fikih. Artinya Imam Suyuti mengatakan dari kaidah ad-dararu yuzal itu begitu banyak permasalahan fikih bisa ditangani gitu ya dengan kaidah yang satu ini. Wa hiya ma'al qaidatil lati qablaha muttakhidatun au muttadakhilatun. Dan dia, kata Imam Suyuti, dengan kaidah sebelumnya, ya ingat ya bahwa sebelum kaidah yang keempat ini kita mempelajari kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, ya. Kesulitan itu menyebabkan adanya kemudahan. Itu kata beliau antara kaidah ketiga al-masyaqqatu tajlibu taisir dengan kaidah yang keempat ad-dararu yuzal itu muttakhidah, saling bersatu lah. Ya, ini dianggap sebagai hal yang saling menyusun satu sama lain. Atau bahkan mutadakhilah, saling masuk satu sama lain. Ya dianggap ya sama saja antara kaidah yang ketiga dan keempat ini gitu. Karena memiliki hubungan yang sangat kuat gitu. Wa ta'allaqu bihadil qa'idati qawaidah, dan berhubungan antara kaidah ini beberapa kaidah-kaidah. Jadi ketika kaidah ini saling berhubungan maka melahirkan atau muncullah beberapa kaidah berikut ini. Al-ula, yang pertama, ad-daruratu tubihul mahdurat. Kedaruratan itu membolehkan atau mempersilahkan bagi orang yang tertimpa mudarat tersebut. Mempersilahkan atau membolehkan ini artinya tadinya karena hukum syara ya secara iltizam ya dia nggak boleh gitu ya. Tapi karena sedang darurat, orang yang tertimpa darurat yaitu mahdurat ini dibolehkan untuk melakukannya gitu. Tetapi dijelaskan di sini bisyarti nuqsanil mahdurati anid darurat, dengan syarat bahwa kondisi orang yang darurat itu dia posisinya lebih kurang daripada kedaruratan itu sendiri. Artinya kalau ditimbang gini, ketika orang yang sedang tertimpa mudarat ini, dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, itu tidak lebih besar daripada penghalalannya tersebut. Ya. Misalnya kasusnya, contohnya ya, orang yang dalam kondisi terancam nyawanya, kelaparan, ya, kemudian dia makan sesuatu yang diharamkan. Ini kan secara timbangan syariat, orang yang sedang tertimpa darurat ini lebih penting, ya, kondisinya lebih berkekurangan daripada sekedar haramnya daging babi misalnya, atau haramnya khomer gitu. Berbeda kasusnya kalau misalnya kemudorotannya lebih besar daripada orang yang tertimpa mudarat. Misalnya gini, ada orang yang butuh makan gitu ya, tetapi cara mendapatkan makannya dia harus ngebom satu bangunan kan gitu ya, yang di situ ternyata ada banyak manusia yang hidup di situ, itu nggak boleh. Atas nama dia butuh makan, kemudian dia bunuh banyak orang, itu kemudorotannya lebih besar daripada orang yang tertimpa mudarat gitu. Apalagi contohnya yang masuk ke dalam mudaratnya lebih besar daripada orang yang tertimpa mudarat. Contohnya ada orang yang tertimpa mudarat, dia tidak terangkat mudaratnya kecuali dengan mencelakai sekian banyak orang misalnya, dan kasus-kasus yang lain lah ya, yang intinya bahwa kemudaratannya lebih besar, itu nggak boleh. Tapi kalau bukan sekedar tapi bahasa yang enak, sekedar untuk menunjukkan bahwa dia lebih ringan. Ada orang yang sangat kehausan, tercekik lehernya, dan ada khamr yang haram, dan dia meminumnya. Nah, dalam kondisi ini kan kalau ditimbang, nyawanya dia lebih berharga daripada khamr yang haram tersebut gitu ya. Intinya begitu. Makanya ini dikasih contoh. Wa min sama jaza aklal maiti indal makhsusati. Dari contoh itu adalah kebolehan seseorang itu memakan bangkai ketika makhsusah, ketika dalam kondisi sangat lapar. Ya, bukan cuma lapar, ini sangat lapar yang mengancam nyawa, ya bahkan bisa menyebabkan kematian gitu. Kemudian wa isaghatil luqmati bil khamri, dan
isalgah ini tenggorokan, melancarkan tenggorokan, maksudnya ketika orang itu bukan cuma sekedar keseretan kata orang Jawa ya, tapi tercekik lehernya, dia makan sesuatu yang kemudian nyangkut di tenggorokannya, itu ngancam nyawa. Dia mau minum nggak ada air putih, adanya apa, ada khamr, maka ini dibolehkan. Maka kalau kita lihat contohnya seperti contoh kaidah sebelumnya ya, mirip gitu ya. Wadaf'il sa'il walau ada ila qatlihi. Dan melawan orang yang menyerang. Meskipun itu bisa menyebabkan terbunuhnya orang yang menyerang tersebut. Ya. Kenapa? Karena seseorang misalnya dirampok. Kalau dia tidak melawan, dia terbunuh gitu ya. Bukan cuma terbunuh, diambil hartanya, mudaratnya lebih besar. Maka boleh dia melawan, ya. Yang bahkan perlawanannya itu bisa menyebabkan terbunuhnya dari orang yang menyerang tersebut. Maka ini dibolehkan gitu. Kan secara asal hukum nggak boleh membunuh orang. Gitu. Tidak boleh membunuh orang hanya gara-gara satu kesalahan yang itu tidak sebanding dengan pembunuhan gitu ya. Orang misalnya mukul kita dan itu kan cukup dipukul atau dibalas sesuai dengan serangan dia gitu ya. Tapi kita kan nggak bisa ngukur, apalagi kalau cuma kita pukul balik, dia kesakitan malah bisa bunuh kita. Maka dalam hal ini kaidah ad-dararu yuzal atau al-mahduratu tubihul ad-daruratu tubihul mahdurat ini, kita boleh melakukan perlawanan meskipun akibatnya sampai membunuh si penyerang. Kemudian wa yajuzu itla'u syajaril kufar wa banaihim li hajjatil qatli wa lidhafari bihim. Dan dibolehkan merobohkan dari pepohonan milik orang kufar dan bangunan-bangunan mereka. Kenapa? Lihajatil qatli, karena ada kebutuhan untuk memerangi mereka atau untuk menangkap mereka. Jadi dalam sebuah peperangan jelas bahwa umat Islam itu ketika perang tidak boleh sembarangan tanpa aturan, kan gitu. Kita ketahui ya bahwa jihad dalam Islam itu ketentuannya sangat ketat dan berat. Di antara ketentuan-ketentuannya ya tidak boleh menghancurkan bangunan, tidak boleh merobohkan ibadah agama orang lain, tidak boleh memusnahkan tanam-tanaman kan gitu. Bahkan termasuk tidak boleh membunuh hewan-hewan. Nah, namun dalam kondisi yang memang itu dibutuhkan, ya, memang dibutuhkan untuk mengalahkan mereka dalam sebuah peperangan atau menyergap mereka, ini dibolehkan, ya. Menghancurkan bangunan dan pepohonan mereka, sebagaimana juga dalam sirah juga hal itu terjadi dilakukan oleh Nabi ketika melemahkan perlawanan orang-orang Yahudi gitu. Wa kadal hayawanul ladzi yuqatiluna alaihi, dan demikian juga hewan-hewan yang dia dibunuh atasnya ya, karena peperangan itu seperti tunggangan kuda-kuda orang kafir dibolehkan untuk dibunuh untuk melemahkan mereka. Wa yajuzu nabshul maiti ba'da dafnihi, demikian juga dibolehkan membongkar, menggali kembali jenazah setelah dia dimakamkan. Karena tentu adanya kedururatan ya. Li darurati, karena adanya kedururatan. Apa contoh darurat yang membolehkan kubur itu dibongkar kembali? Misalnya di sini katakan bi andufina bila ghuslin. Ketika diketahui jenazah itu ternyata belum dimandikan, ya. Sedangkan dia diharuskan untuk dimandikan. Kita ketahui bahwa jenazah itu di antara fardu kifayahnya harus dimandikan. Ada orang meninggal di rumah sakit, ya, karena mungkin rumah sakit itu bukan rumah sakit Islam gitu ya, langsung ditanam saja gitu ya. Nah, orang yang mengetahuinya itu bukan cuma boleh ya dalam hal ini, bahkan wajib untuk menggali kuburnya dan memandikan dan kemudian menguburkannya lagi. Au li ghairil kiblati, atau karena sebab dikuburkan tidak menghadap ke arah kiblat. Ya, itu mengharuskan dibongkar, dipindah, digali kembali atau diposisikan kembali supaya menghadap ke kiblat itu. Ada jenazah mentang-mentang ini peminum khamr, ya, dosanya banyak, pembunuh, jengkel penguburnya, orangnya ditelungkupin gitu ya. Maka orang yang mengetahuinya ya wajib membongkar dan menghadapkan ke arah kiblat. Meskipun nanti ada kondisi-kondisi yang justru tidak membolehkan menggali kubur, ikhwah. Walaupun diperlakukan tidak sesuai syariat ya. Misalnya apa? Jenazah itu wajib dikafani. Ada wajib dikafani kan? Ini enggak, oleh penguburnya dikubur telanjang. Maka dalam kondisi ini menurut jumhur ulama tidak boleh kubur itu digali demi
untuk memberikan kafan kepada jenazah tersebut. Kenapa? Karena dianggap kemudorotannya lebih, orang yang termudorotkan itu lebih besar daripada mudorotnya. Kan mudorot dia cuma nggak pakai kain kafan gitu. Sedangkan kalau dibongkar jenazahnya, itu dia akan dipermalukan gitu. Kehormatan jenazah ini lebih tinggi daripada sekedar dia dipakein kafan lagi, akan terlihat auratnya. Maka ini tidak dibolehkan. Terus pertimbangan yang kedua, dengan dia dikubur, dia sudah tertutupi dengan tanah gitu. Jadi kain kafan itu sudah di cover kebutuhannya dengan dia dikubur ke dalam tanah karena sudah tidak kelihatan gitu. Ini contoh ya, yang kemudorotannya lebih besar gitu. Kemudian dikatakan di sini lagi, au fi ardin au saubin maksubaini. Nah, ini atau orang yang dikubur tadi itu di tempat atau di baju yang merupakan gosop. Gosop itu diambil secara bukan haknya. Misalnya ada jenazah yang dimakamkan dengan kain kafan hasil curian. Itu harus dibongkar dan kemudian diganti gitu ya. Atau karena dikubur di pekuburan yang itu gosop. Ya, yang gosop itu ikhwas sekalian bukan cuma tanah milik orang lain yang diambil secara hak ya, tanpa hak gitu ya. Itu misalnya ada tanah wakaf gitu ya. Tanah wakaf itu peruntukannya untuk masjid atau untuk madrasah. Terus kemudian ada orang dikubur di situ tanpa izin daripada muwakifnya, maka nggak boleh, harus dibongkar. Ada orang karena pengen kayak ulama gitu ya, mentang-mentang dia tetangga masjid, dia begitu meninggal dikubur di tanah wakaf masjid, maka dia harus dibongkar, dipindahkan. Ya. Maka ini hati-hati teman-teman sekalian. Sampai ulama itu kan membahas kan tentang binaul makbaroh, membangun kuburan, membangun bangunan di atas kuburan. Itu kan ada hukum asal, ada hukum yang sudah bukan hukum asal. Kalau hukum asalnya, ulama mayoritasnya menghukumi makruh. Misalnya apa? Dengan menyemen gitu ya, dan diberikan keramik. Itu mayoritas ulama menghukumi makruh. Sebagian lagi mengharamkan. Tidak ada yang mensunahkan teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bahas sebenarnya masalah tentang hukum membangun kuburan, itu menyemennya mayoritas ulama memakruhkan, sebagian mengharamkan. Ya tidak ada yang mensunahkan. Sehingga memang perilaku ini sebaiknya memang dihindari. Ya. Sehingga kita kemudian kalau ada pihak yang mengingatkan kita tentang membangun kuburan, ya itu betul pengingat itu. Nggak usah kita tuduh pengingatnya sebagai wahabi lah, ya, pemahaman radikal lah. Karena memang itu sesuai dengan ajaran 4 mazhab gitu, tidak membangun kuburan. Ya, tetapi hukumnya disepakati oleh para ulama haram, ya, haram hukumnya ketika bangunan itu di atas tanah wakaf. Ya. Kalau Anda misalnya punya tanah sendiri, kuburan pribadi gitu ya, masih monggo lah dibangun bangunan sekedar kelihatan bahwa ini adalah kuburan gitu ya. Dikasih nisan lah, dikasih keramik, itu masih it's okay gitu ya. Ulama memakruhkan gitu. Tapi kalau dibangun di pekuburan wakaf, masalahnya ulama sepengetahuan saya ya, dalam kitab-kitab fikih itu ulama mazhab mengatakan haram. Ya, mayoritasnya mengatakan haram, sehingga jangan dilakukan gitu ya. Baik, kita kembali. Baik pakaian ataupun tanah gosop ya, itu harus dibongkar. Ya, sampai segitunya gitu. Terus bagaimana Ustaz kasusnya kalau misalnya ada kuburan yang memang dibangun di atasnya bangunan terus di tanah wakaf? Yang benar memang dibongkar ya. Yang benar memang dibongkar. Hanya ya itu tadi, kalau di masyarakat kita lakukan itu ya tanpa adanya musyawarah, tanpa adanya keputusan pemerintah yang membackup gitu, terus tiba-tiba kita main bongkar aja. Ya itu tadi nanti malah kemudorotannya lebih besar daripada mahduratnya ya, sampai terjadi kericuhan. Nah itu tentu pertimbangannya lain lagi ya. Ini harus melihat kaidah yang seperti ini. Begitu kita karena melihat kuburan yang dibangun kita bongkar begitu saja, terus masyarakat marah, ya terjadi kericuhan. Nah ini tentu hal yang harus menjadi pertimbangan gitu ya. Bukan begitu solusinya tentunya. Kemudian wa yajuzu ghasbul khayti li khiyatihi jaraha hayawanil muhtaram. Dibolehkan untuk menggosok benang untuk menjahit hewan yang mulia. Maksudnya gini, benang itu kan barang remeh gitu ya. Boleh kalau misalnya ada benang yang gosok itu nggak jelas ini punya siapa, kita ambil untuk menjahit luka dari hewan yang mulia. Hewan yang mulia ini hewan yang seperti kayak kuda, ya termasuk kambing yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Itu dibolehkan ya. Kenapa? Karena benang yang gosok tadi lebih kecil mudaratnya daripada
menyelamatkan nyawa daripada hewan itu. Kok hewan, Ustadz? Kalau manusia bagaimana? Ya, kita harus paham ilmu kaidah ya, bahwa kalau hewan saja itu dibolehkan, gimana dengan manusia? Tentu lebih aula lagi gitu, lebih layak untuk diselamatkan nyawanya gitu. Jangankan cuma benang, untuk menyelamatkan manusia mungkin ada duit gitu ya, duit 1 juta 2 juta kita ambil punya orang ya, kita gosok dulu untuk menyelamatkan, untuk charter mobil misalnya, menyelamatkan orang yang kecelakaan, terus belakangan kita bilang, ya Pak, saya pakai dulu, ntar saya ganti. Itu boleh gitu ya. Karena apa? Uang 1-2 juta dibanding dengan nyawa orang ini, lebih penting nyawa orang tersebut gitu ya. Baik. Kemudian dikatakan wa qauluna, dan perkataan kami bisyarti naqsil mahdurati an-darurat. Adapun dengan syarat, maksud perkataan kami dengan syarat adanya kekurangan mahdurat daripada sesuatu yang darurat tadi adalah, itu maksudnya, liyakhruja ma law kana al-maita nabiyan. Ya. Untuk mengeluarkan kalau yang seandainya yang mati itu adalah seorang nabi, ya. Li'annahu la yahillu aklahu lil mutarri. Karena tidak boleh memakannya bagi orang yang membutuhkan ini. Misalnya yang terancam nyawanya itu seorang nabi ya. Maka nabi itu daripada dia makan yang haram, ya lebih baik mati aja. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kemuliaan seorang nabi lebih tinggi daripada sekedar nyawanya gitu. Ini contoh saja ya. Dan nanti contoh-contoh yang lain. Li'anna hurmatihi a'udhamu fi nadri syar'i min muhjatil mutarri. Ya. Karena kehormatan daripada seorang nabi itu dalam pandangan syariat lebih mulia, lebih agung daripada sekedar kebutuhan atau menyelamatkan nyawa orang yang sedang kepepet gitu. Atau dalam kasus yang meninggal itu yang, mohon maaf ya, azakumullah gitu, ada orang yang kanibal gitu, makan jenazah gitu. Kalau itu jenazahnya bukan nabi, masih dibolehkan. No. Tapi kalau kemudian yang itu adalah jenazah nabi, tidak boleh ada orang makan jenazah nabi demi menyelamatkan dia itu. Karena kehormatan seorang nabi lebih tinggi daripada posisinya gitu. Kemudian wamalau ukriha ya. Ukriha ya dimajhulkan. Wamalau ukriha 'alal qatli aw zina fala yubahu wahidun minhuma bil ikrahi kama taqaddam. Dan kalau seandainya dipaksa seseorang itu untuk membunuh atau untuk berzina, maka apa di sana fala yubah, ini enggak dibolehkan. Enggak boleh orang karena kata hanya atas nama dipaksa itu membunuh atau berzina. Tidak boleh salah satunya. Karena sebab dipaksa sebagaimana ini sudah kita bahas ya, kama taqaddam, ini dibahas di kaidah sebelumnya. Jadi gini, kalau kita dipaksa, kan kita tahu darurat itu, kondisi darurat yang membolehkan rukhsah itu ada beberapa jenis ya, ada 7. Salah satunya adalah dipaksa. Antum dipaksa, ayo keluar dari Islam, kalau enggak tak bunuh. Itu boleh, kita pura-pura murtad gitu ya, dibolehkan. Ayo minum khamar ini, kalau enggak saya bunuh, boleh. Tetapi dalam hal ini ada beberapa paksaan yang tidak boleh kita turuti meskipun dengan cara dibunuh. Lebih baik dibunuh saja gitu ya. Apa diantaranya? Membunuh. Kita nggak boleh, ayo bunuh dia, kalau enggak kamu saya bunuh. Nggak boleh. Kita nggak boleh membunuh si fulan karena demi nyawa kita. Ya nggak apa-apa, kita mati aja gitu. Atau berzina. Ya kenapa? Karena zina ini adalah dosa yang sangat besar, dan yang kedua tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh orang kepaksa. Dalam bahasa fikih, gimana dia bisa, laki-laki misalnya, gimana bisa tegak? Ya, kalau dia itu kepaksa, berarti kalau dia tegak kan punya kemauan gitu ya. Sehingga dalam kaidah ini dikeluarkan gitu ya. Kemudaratannya lebih besar daripada mahduratnya. Lama fihima minal mafsadati allati tuqabilu hifdal mahjatil makrohi au tazidu alaiha. Meskipun itu demi untuk menjaga keselamatan seseorang, nyawa seseorang, atau yang lebih tinggi daripada, nggak boleh membunuh atas nama dipaksa, itu nggak boleh gitu ya. Contoh yang lain adalah wama laudu fina bila takfin fala yunbash. Fala yunbash. Ya, seperti contoh yang kita sebutkan tadi, nggak boleh kalau ada yang dikubur tanpa kafan itu dibongkar. Itu tadi karena jenazah yang tidak dikafankan itu sudah dikafani dengan bumi gitu ya. Dan kalau kita bongkar lagi, nanti aurat ya, dan hal-hal yang tidak layak dilihat dari jenazah itu akan terlihat. Maka nggak perlu gitu ya, karena kemudaratannya lebih besar lagi gitu ya. Fa inna mafsadata
tahki hurmatihi asyaddu min adami takfinihi alladhi qama satru biturabi maqamahu. Ya. Karena mafsadat daripada kehormatan si mayit tadi itu lebih besar daripada sekedar ketiadaan kafan, adami takfinihi. Terlihatnya auratnya gitu ya. Dan sudah tertutupi dengan adanya tanah itu kedudukan daripada kain kafan itu sudah terganti dengan turab gitu ya, dengan tanah gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal. Taib. Wa min as-saniyatu, yang kedua, ma ubiha li darurati yuqaddaru biqadriha. Ya. Ini kaidah yang kedua ya. Apa yang dibolehkan untuk sebuah kedaruratan yuqaddaru biqadriha. Diukur sesuai dengan ukurannya. Maknanya apa? Bukan atas nama kedaruratan, ikhwas sekalian, itu kemudian semuanya jadi serba boleh. Ini darurat nih gitu ya. Sehingga kemudian semau-maunya. Ini catatan yang sangat penting karena banyak hari ini hukum diremehkan atas nama darurat. Nanti di akhir jika waktu kita cukup, kita akan jelaskan karena kedaruratan itu ada standarnya, ada ukurannya. Kebutuhan manusia yang mendesak itu ada tingkatan. Kalau tidak salah ada 5 tingkat gitu ya. Yang membolehkan yang haram menjadi halal itu cuma di tingkat pertama. Tingkat kedua sudah nggak boleh, apalagi tingkat ketiga, tingkat keempat, tingkat kelima. Apa saja itu nanti kita bahas. Terus orang hari ini atas nama darurat, wah itu yang haram itu jadi bancaan gitu ya. Dan ini tentu kesalahan gitu ya. Baik, kita bahas. Kedaruratan diukur sesuai dengan kebutuhannya. Wa min furu'iha, dan dari cabang masalah ini adalah al-mutarru la ya'kulu min maitati illa qadari siddiromki. Siddiromki, ya betul. Orang yang sedang mutor, yang sedang kepepet, terancam nyawanya, kelaparan gitu ya, tidak boleh makan dari bangkai itu kecuali ukuran yang sekedar menyelamatkan nyawa. Ya. Siddiromki itu ya menyelamatkan nyawa orang tersebut gitu ya. Wala yashba'u illa idza kanat baina yadayhi masafatun ba'idatun la yaqta'uha illa bi syab'i. Ya. Tidak boleh orang yang kelaparan karena nggak ada makan kecuali yang haram, terus dia makan sampai kenyang itu nggak boleh. Dia makan sekedar menyelamatkan nyawanya, setelah itu ya sudah dia mencari makanan yang halal gitu ya. Ini ada orang mentang-mentang dendam betul gitu ya, sering nonton di live TikTok itu atau di apa, crispy bab 1 gitu kan. Begitu dia nyasar di tengah hutan, adanya cuma makanan babi, dia buat crispy, oh dia sampai di sate, di crispy, di rendang, terus dibungkus dibawa pulang gitu ya. Nggak boleh, ikhwah. Nggak boleh bawa, walaupun itu dibolehkan ketika darurat gitu. Nggak boleh bawa pulang gitu. Kemudian, wah lumayan nih untuk kalau lagi pengen di rumah gitu ya. Tolong jangan dibayangin ya, jadi lapar nanti. Baik. Kecuali di sini ya, kecuali dikatakan wala yashba'u illa idza kanat baina yadayhi masafatun ba'idatun. Kalau kecuali dia itu ada masafah yang jauh. Dia ini kan kesasar tadi ceritanya itu kan. Kalau dia tidak kenyang, ntar dia kelaparan di jalan, terancam nyawanya. Dan ini melewati trek yang nggak ada makanan lagi gitu. Maka dibolehkan. Ya, dibolehkan dia makan dengan kenyang. Fala ba's. Ini dikatakan nggak apa-apa kalau memang kondisinya begitu. Jadi kebutuhannya dia bukan karena kedororotannya, tapi karena mikirkan nyawanya di perjalanan tadi. Kemudian, wamanis tushiru fil khatibi, waman ustushiru, dan seseorang yang diajak bermusyawarah fi khatibi waqtafa bi ta'ridihi qawlihi la yasluh laki lam ya'dil ila tasrih. Jadi ketika ada seseorang diajak bermusyawarah dengan orang yang mengkhitbah. Jadi misalnya si Zaid mau mengkhitbah si Hindun. Kemudian Zaid ini wakilkan kepada si Ahmad, tolong aturkan gitu ya. Terus si Ahmad bertemu sama si Hindun gitu. Kemudian si Hindun ini nanya, ya, gimana sih sebenarnya si Z ini gitu ya. Nah, si Ahmad tahu gitu. Karena pertanyaan ini ngarah apakah dia orang soleh, padahal dia tahu bahwa si Z ini mungkin nggak sholat ini dan sebagainya. Itu nggak boleh, gara-gara ditanya oleh si Hindun ini dia nerangin, oh dia itu nggak sholat, terakhir dia itu pernah kena kasus narkoba gitu. Nggak boleh. Dia cukup mengatakan kalau memang ditanya bahwa ini
orang soleh atau tidak soleh gitu. Dia cukup mengatakan la yasluh laki. Gini aja. Karena wanita ini orang solehah misalnya. Masya Allah orang yang sangat terjaga. Cukup dia mengatakan la yasluhu laki. Dia nggak cocok untuk kamu gitu. Kayaknya dia nggak cocok. Kalau memang kriteria kamu itu nggak cocok gitu ya. Falam ya'dil ila tasrih, nggak boleh gitu menjelaskan, membongkar aibnya secara jelas tuh nggak boleh. Ya jatuhnya ke ghibah nanti gitu. Gitu ya. Nggak boleh karena mentang usaha kan ditanya gitu. Iya, tapi kan pertanyaan itu tidak harus dijawab secara detail. Justru jawaban Anda menjelaskan aibnya orang itu Anda membongkar aib gitu ya. Dan itu pelanggarannya lebih berat lagi gitu. Kemudian fayajuzu akhdhu nabatil haram li'alfi bahaim, dan dibolehkan mengambil tumbuhan dari tanah haram untuk memberikan makan kepada hewan. Ini dalam kondisi hewan yang sangat membutuhkan gitu ya. Kuda dan sebagainya, itu bahkan hewan peliharaan kalau tidak terancam nyawanya atau menjadi terganggu lah intinya begitu. Maka dibolehkan ya. Kan secara asal nggak boleh mengambil tanaman di tanah haram gitu. Fala yajuzu akhduhu li yabi'ihi liman ya'lifu. Tetapi tidak boleh mengambilnya untuk dijual. Jadi mentang-mentang boleh diambil terus sebagian dijual, meskipun penjualannya diperuntukkan kepada hewan yang juga membutuhkan, itu nggak boleh gitu ya. Dia bolehnya hanya dimanfaatkan gitu. Ya kalau dia mau ngasih ke hewan milik orang lain harus dikasihkan secara gratis. Wa yufa an mahli istijmar walau hamala mustajmiran batalat sholati. Dan dimaafkan bagi orang melakukan istijmar. Istijmar itu beristinja dengan menggunakan batu. Nah, kita ketahui bahwa yang istinja itu kan dia mensucikan ya. Istinja yang mensucikan itu, yang membersihkan najis, itu apabila menggunakan air atau menggunakan batu yang dalam jumlah yang besar. Tapi kalau dalam jumlah yang kecil, cuma 3 batu, itu dimungkinkan najisnya tidak hilang. Tidak izalah gitu ya. Tetapi hanya takhfif, meringankan. Mensedikitkan jumlah najis. Nah, kayak begitu itu kalau secara asal dia belum suci kan, tetapi dianggap oleh syariat sudah cukup, dia boleh sholat. Ya, dia boleh wudu dan kemudian dia sholat walaupun masih ada najisnya. Tetapi dikatakan walau hamalan mustajmiran batalat sholat. Kalau ada seseorang gendong orang yang mustajmir tadi ini pakai batu cara mensucikan najisnya, maka batal sholatnya karena dianggap membawa najis gitu. Wa yu'fa an maitin la nafsa lahu sa'ilatun. Dan dimaafkan atas atas hewan yang dia itu tidak mengalir, maksudnya darahnya tidak mengalir. Fa in tarihal dhara. Tetapi kalau sengaja dia dimasukkan, dicemplungkan, maka memudaratkan, maka ini tidak dimaafkan. Maksudnya gini, kita ketahui bahwa kalau misalnya makanan minuman kita itu kejatuhan lalat, kejatuhan nyamuk, kejatuhan hewan-hewan itu, maka itu tidak memudaratkan, itu dimaafkan ya, jenis najis yang dimaafkan gitu. Tapi kalau ada sengaja, kemarin minum kopi kok enak ya, kayaknya karena ada lalernya nyemplung 3 gitu ya. Langsung antum ambil lalat 3 ekor antum masukkan ke situ ya. Maka itu nggak boleh, itu tidak dimaafkan, itu najis gitu. Kemudian wal majnunu la yajuzu tazwijuhu aksara min wahidatin. La difa'il hajati biha betul ya, wahidatin li difa'il hajati biha. Dan tidak boleh menikahkan orang yang majnun lebih dari 1 istri ya, untuk memenuhi kebutuhan seksual daripada orang majnun tadi itu. Jadi gini, misalnya antum punya saudara azakumullah atau siapa gitu yang ODGJ. Nah, dia ODGJ tapi punya kebutuhan seksual gitu ya. Karena dia ada kebutuhan seksual harus dipenuhi. Nah, itu kalau memang harus dipenuhi, dia hanya boleh menikah 1 saja. Nggak boleh poligami gitu ya. Mentang-mentang antum poligami, saudara antum poligami kan nggak boleh. Ya, atau siapa gitu ya. Dia secara kebutuhan cuma 1 saja. Karena 1 itu yang dia butuhkan gitu. Walam yajuz illa biqadri ma yandafi'u. Dan tidak dibolehkan kecuali dengan ukuran yang memang ya dia butuhkan itu saja gitu. Yaitu 1. Fala in dafa'a bimujtama'ini lam yajuz salisatun. Betul ya? Kalau 4 afan.
Wa idza qulna bi jawazi ta'addudil jum'ati. Ada yang keempat tuh. Kalau kita katakan seseorang itu membutuhkan adanya ta'addud dalam sholat Jumat, ya. Li usratil ijtima'i fi makanin wahidin. Karena sulitnya untuk mengumpulkan sekali Jumat di satu tempat. Ini kita butuh 2 kali Jumat misalnya. Atau bahkan 3 kali Jumat. Kalau sekali nggak cukup nih, masjid sama lapangan-lapangannya. Maka dibolehkan adanya ta'addud sholat Jumat. 2 kali, 3 kali. Tetapi dikatakan, lam yajuz illa biqadri ma yandafi. Tidak dibolehkan kecuali dengan seukuran yang memang dibutuhkan gitu. Fala in dafa'a bi jum'ataini lam yajuz salisatun. Kalau sudah cukup dengan 2 Jumat, nggak boleh dilakukan dengan Jumat yang ketiga. Kalau sudah cukup dengan 3 Jumat, nggak boleh ada Jumat yang keempat gitu ya. Taib. Di sini dikatakan wa kharaja an hadal asli suwarun. Keluar dari kaidah asal ini beberapa kasus berikut ini. Jadi dia keluar dari ketentuan yang sudah disebutkan. Minha urayan fa innaha ubihati lil fuqara'i summa jazat lil aghniya'i fil asah. Uraya itu ikhwah kayak apa ya? Kayak semacam ijon. Jadi kalau antum misalnya di masa dahulu itu kalau mau beli kurma itu ada sudah dipetik di bawah yang sudah kering sama yang ada di atas. Ya, itu kan masih basah. Secara asal kan nggak boleh itu beli yang masih basah itu. Dia harus diukur setelah dia ditimbang. Tetapi karena itu memberatkan, ya itu memberatkan, menyulitkan sekali kalau semuanya yang masih di pohon itu ditimbang seperti yang sudah diturunkan, itu dibolehkan bagi orang-orang miskin sebenarnya membeli apa yang ada di atas pohon itu dengan ukuran yang sudah ada di bawah pohon, yang sudah dipanen. Ya. Itu secara asal dulunya hanya untuk orang-orang miskin, yang memang dia membutuhkan gitu ya. Tapi kemudian itu dibolehkan hari ini bagi untuk orang-orang kaya gitu ya. Menurut pendapat yang ashah, pendapat yang kuat. Sehingga orang boleh saja dia beli kurma yang masih ada di pohonnya itu dengan standar ukuran yang sudah dipanen. Nah, ini juga dikiaskan ke kasus buah-buahan yang lainnya. Ini maksudnya yang keluar daripada ketentuan kaidah yang sudah disebutkan. Kemudian contoh yang lain, wa minha al-khul'u fa innahu ubiha ma'a imra'atin ala sabili rukhsah summa jaza ma'al ajnabi. Khulu' itu kan dibolehkan untuk perempuan karena sebagai bentuk keringanan, ya. Itu secara asal hanya khulu' itu gini. Ada seorang suami yang dia taruh cinta kepada istrinya, nggak mau nyeraikan, padahal dia zalim. Si istri ini terzalimi, yang dia butuh cerai gitu ya. Karena hak cerai ada di tangan suami, dia tidak bisa terceraikan. Tapi dia ini sudah butuh nih, suaminya kejam, jahat gitu. Maka dia boleh khulu. Nah, khulu itu kan ngomong ini, udah tak kasih kamu duit, ceraikan aku, ya. Atau kita saling gitu ya, sudah kita pisah saja. Itu kan dibolehkan. Secara asal bolehnya begitu tuh. Tapi kemudian boleh, misalnya seseorang, misalnya kalau dia nggak bisa komunikasi langsung dengan suami, dia ngomong dengan ajnabi. Di sini ajnabi orang asing. Misalnya Hindun menikah sama Zaid gitu ya. Dia ngomong ke Ahmad, "Mat, kamu atur bagaimana saya bisa kena talak. Suamiku si Zaid itu nyerai aku. Udah, kamu nanti tak kasih 10 juta." Gitu ya. Nah, ini makanya dikatakan summa jaza ma'al ajnabi. Ini dibolehkan. Kasih uang ke Ahmad, terus Ahmad ngatur supaya Zaid itu menceraikan si Hindun gitu. Secara asal dulu nggak boleh, ya, tetapi sekarang sudah dibolehkan gitu. Wa minha, dan darinya juga contohnya al-li'an. Li'an ini suami istri saling melempar laknat supaya jatuh talak gitu ya. Kemudian di sini dikatakan al-li'an juwaza haisu ta'sir iqamatil bayyinati ala zanaha. Summa jaza haisu tumkinu ala asah. Jadi gini, li'an saling melempar laknat ini tuduhan zina kepada suami atau istri itu kan ketika tidak adanya bukti bolehnya. Nggak ada bukti, nggak ada saksi gitu yang menunjukkan bahwa ini memang terjadi yang dituduhkan gitu. Ketika tidak ada bukti, ya sudah saling melempar laknat saja, saling meli'an. Nah, itu kan ketika tidak adanya bukti. Tetapi kemudian li'an ini dibolehkan meskipun dengan adanya bukti. Ya, udah ada bukti, udah nggak usah bukti-buktian dah. Nggak usah ke pengadilan, udah kita saling li'an aja, saling melempar laknat. Nah, itu dibolehkan. Ya. Baik, kita masuk ke terakhir ya, ikhwas sekalian, supaya tambah lengkap sebelum kita lanjut lagi di bahasan-bahasan selanjutnya.
Faidatun, faidah. Qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, al-muratibu khamsah. Tingkatan kebutuhan ya seseorang itu kepada sesuatu yang sangat dia hajatkan itu ada 5. Ini tolong antum perhatikan baik-baik. Daruratun, yang pertama kebutuhan yang pada tingkat darurah. Wahajatun, kebutuhan yang disebut dengan tingkat hajat. Kemudian wan manfaatun, dan kemanfaatan. Wazinatun, dan perhiasan. Zina itu perhiasan, suatu yang menyenangkan. Wafudulun, dan kelebihan. Jadi tertinggi darurat, kemudian ada 4 item yang ada di bawahnya lagi. Baik, kita jelaskan apa itu yang disebut dengan darurah, definisinya dan konsekuensinya. Fad-daruratu bulughuhu haddan illam yatanawal mamnu'u halaka au qarib. Yaitu suatu kebutuhan yang sampai pada batasan, jika dia tidak terpenuhi, ya dia terhalangi daripada melakukan itu, dia akan binasa. Dia akan binasa atau dekatlah kepada kebinasaan. Enggak mati, tapi sebentar lagi bakal mati. Kalau ini langsung mati dalam kasus itu, ini dalam beberapa waktu dia akan binasa juga gitu ya. Nah, di tingkat ini apa konsekuensinya? Ya, contoh kasusnya tadi itu ya, bab 1, antum kelaparan di tengah hutan. Itu kan sudah tingkat darurat itu. Tapi kalau misalnya berobat gitu ya, berobat, ini kan darurat gitu. Apakah mengancam nyawa kira-kira? Kalau sakitnya cuma sakit panu kan gitu. Atau sakitnya cuma gara-gara gatal-gatal gitu kan, enggak, dikit-dikit darurat kita ini kan. Apa ini dikatakan di sini? Wa hada yubihul muharrama kal mutarri lil aklil lubsi bihaitsu law taraka halaka au talifa minhu udwun. Ini contohnya adalah dia kasus darurat ini menghalalkan, membolehkan yang haram ya. Jadi pada tingkat itu yang haram jadi halal, khamr jadi halal. Bab 1 jadi halal karena memang dalam kondisi darurat. Seperti contohnya tadi itu, seseorang yang butuh makan atau menggunakan sesuatu, seandainya kalau sesuatu itu tidak dimakan atau tidak digunakan, dia akan binasa ya, dia akan mati atau mengarah kepada rusaknya anggota badan ya. Kalau dia tidak pakai ini, rusak anggota badannya. Kalau dia tidak minum ini, tidak berfungsi matanya, telinganya dan sebagainya. Maka ini tingkat darurat gitu ya. Baik, tingkat di bawahnya al-hajah. Bukan darurat, tapi disebut dengan istilah al-hajah. Wusuluhu ila halatin bihaisu law lam ya'khud mamnu'u lam yahlik. Ya, yaitu seseorang yang batasannya adalah dia butuh kepada sesuatu, kalau dia tidak terpenuhi, dia tercegah dari sesuatu tersebut, lam yahlik, dia nggak binasa, dia nggak mati gitu ya. Tapi dia sangat butuh gitu. Kalau tidak dia bisa jatuh sakit dan sebagainya. Maka ini contohnya sepertinya bakal ja'i alladzi law lam yajid ma ya'kuluhu lam yahlik. Seperti orang yang sangat lapar. Orang dalam kondisi kelaparan, kalau dia tidak makan, maka dia tidak binasa sih. Ya, dia tidak mati. Ghairu annahu yakunu fi jahdi masyaqqatin. Hanya saja dia dalam keadaan itu sudah jahdin masyaqqatin, kondisi yang sudah sangat berat, ya. Sudah dalam kondisi yang sampai gemetaran, pingsan mungkin, atau sudah berkunang-kunang, nggak bisa jalan gitu ya. Maka ini apa? Wa hada la yabihul haram. Kasus seperti ini tidak menghalalkan yang haram. Nggak boleh. Itu tadi, waduh, udah gemetar gitu kan, udah ngigil gitu. Kemudian adanya babi gitu ya. Ya nggak boleh. Kondisi itu nggak boleh gitu ya. Antum nyari dulu makanan yang halal gitu. Tetapi apa? Yabihu al-fitra fi shaumi. Tapi boleh kalau itu kondisi puasa untuk berbuka. Ya boleh kalau kondisi itu. Antum dalam kondisi puasa, kondisi udah gigil, nggak karu-karuan gitu kan. Jahdi masyaqqah dalam istilah penjelasan beliau ini, maka boleh berbuka. Tapi ingat ya, membolehkan berbuka puasa kalau sebabnya karena faktor puasa, bukan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan banyak kasus kan terjadi orang hanya dalam kondisi hajah kemudian mengatasnamakan darurat, menghalalkan yang diharamkan, dan itu tetap haram gitu. Kemudian tingkat yang di bawahnya adalah manfaatu wal manfaatu. Wahia makana istihaan. Itu di kitab antum ada huruf waw atopnya ya. Padahal kalau secara zahirnya kan sebagai mubtada, sebagai khobar ya, nggak usah pakai waw atop kayaknya, lebih pasnya gitu. Jadi bacanya seharusnya wal manfaatu hiya
makana istihaan gitu. Nggak ada huruf, sama dengan di bawahnya itu ada wawu semuanya. Padahal ini nggak perlu wawu kayaknya. Yaitu kondisi seseorang yang istiha. Istiha itu sangat pengen, kesukaannya itu gitu ya. Seperti apa? Kaman yashtahi bi khubsil burri walahmil ghanami wa ta'ama dasim. Misalnya orang yang pengen makan roti yang lembut, yang dari roti bur gitu, yang enak, dari daging daging kambing atau makanan yang panas gitu. Ini bukan darurat gitu. Aku kok pengen ya daging kambing gitu. Pengen makan pizza gitu ya. Padahal pizza itu misalnya produksi kalangan yang jelas-jelas mengalirkan keuntungan kepada Zionis gitu ya. Ya sudah, itu jangan bilang itu darurat atau bahkan hajat. Ini cuma manfaah saja gitu, cuma kepingin saja. Udah tunda dulu lah. Ya boikot, lanjutkan gitu ya. Kemudian di bawahnya adalah wazinah. Nah, dibaca lagi hiya makanal qasdu bihi takaffuha. Yaitu seseorang yang memaksudkan itu hanya sekedar untuk lezat-lezatan saja. Ya, tingkatannya di bawah yastahi. Yastahi itu sudah kepingin, mungkin orang udah lama karena sudah boikot ya jenis ayam goreng tertentu gitu ya. Kalau ini enggak, dia cuma sekedar senang-senangan aja. Seperti kal mustahi al halwa muttakhida walau min lauzin wasukrin. Misalnya ada orang yang suka manisan kue yang diambil dari ya jenis keju dan dikasih gula gitu. Wasawabil mansuwaj min haririn ketan ya, atau dia pingin pakai baju yang dia itu dijahit atau dibuat dari harir, dari ya dicampur pakai benang yang terbuat dari harir, sutra dan koton gitu ya. Nah, itu kan hanya sekedar zinah itu ya. Lebih nggak boleh lagi atas nama itu menghalalkan yang haram gitu. Kemudian wal fudul dan al fudul. Bidomil fa'i wa dha'i mu'jamataini. Dibaca dengan didomahkan huruf fa dengan do gitu ya. Wa huwa tawassu'a bi aklil harami au syubhati. Kaman yazidu istimalu awani adz-dzahabi wal fiddah. Yaitu apa? Seseorang yang dia itu berluas-luas dengan makan sesuatu dari yang haram atau yang syubhat. Ya, menggunakan sesuatu yang halal, yang haram atau yang syubhat. Seperti apa? Kaman yuridu istimala awani adz-dzahabi wal fiddah. Seperti orang yang pengen untuk menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Kan dilarang ya. Tapi dia pengen, gimana sih? Mentang-mentang dia sudah jadi sultan baru gitu ya, menjadi orang kaya gitu. Pengen punya wadah, itu nggak boleh. Ini perkara yang diharamkan. Baik, ikhwas sekalian, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita yang kaidah ini belum selesai ya. Kita insyaallah lanjutkan di pertemuan akan datang. Bagi yang punya pertanyaan nanti tafadhal di WA-kan saja ke nomor yang ada di grup itu. Insyaallah nanti akan dijawab. Kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan wa yakum barakallahu fikum. Jazakumullah khairan.